Di beberapa wilayah Indonesia tentu saat ini sudah mulai masuk musim penghujan, seperti juga di kota Semarang seperti ini. Sore ini juga lagi hujan. Dan memang kalau di musim hujan ini mulai banyak masalah ya guys ya, sahabat. Jadi banyak persoalan-persoalan di jalanan, khususnya misalkan jalan rusak, jalan berlubang, atau juga mungkin ada genangan air di sana sini, sehingga kita harus berhati-hati di dalam berkendara. Selain itu juga visibilitas atau pandangan kita ke depan juga berkurang karena juga pastinya karena adanya halangan ya, curah hujan yang tinggi di kaca sehingga kita juga pandangannya kurang jelas. Nah, hingga salah satu yang cukup berbahaya adalah namanya aquaplaning. Aquaplaning ini sering terjadi ketika mobil melaju kencang di jalan tol khususnya. Apakah itu aquaplaning? Aquaplaning itu adalah kondisi di mana mobil kehilangan daya cengkeram di jalan yang berefek pada kehilangan kendali, sehingga seringkali terjadi eksiden atau kecelakaan. Penyebab utama terjadinya aquaplaning adalah genangan air seperti hujan dan juga banjir, artinya genangan air yang ada di jalan tol khususnya, dan mobil dalam kecepatan tinggi. Nah, karena itu ada tips khusus saat mengemudi mobil di musim hujan seperti saat ini untuk menghindari gejala aquaplaning yang tak jarang berujung fatal. Selain itu, di jalan tol biasanya kalau ketika hujan maka ada potensi genangan air yang dangkal yang sering tidak terlihat dari jauh. Nah, kondisi ini sering ditemui di jalan tol ketika hujan deras dan sistem drainase yang membutuhkan waktu untuk mengalirkan air hujan. Semuanya ini memiliki potensi bahaya. Oleh karena itu, saat hujan turun dan kemudian kita sedang mengendarai di tengah-tengah jalan tol, kurangilah kecepatan mobil sekitar 20-30 km per jam atau 20% dibandingkan kondisi normal, sehingga Anda memiliki kontrol lebih baik atas mobil di tengah kondisi jalan yang licin dan juga genangan air dan tidak terjadi aquaplaning. Nah sahabat, selain kita mengurangi kecepatan, maka juga untuk menghindari adanya aquaplaning, maka kita harus menjaga jarak aman antara kendaraan depan dan kendaraan kita. Dan juga memberikan kesempatan untuk kita handling ketika terjadi kejadian darurat, seperti misalnya adalah mobil di depan kita mengerem mendadak, atau juga ada genangan air dan kita harus menghindari genangan tersebut. Nah, bagaimana jika terjadi aquaplaning? Maka kita janganlah panik. Kita tetap tenang serta fokus untuk menggenggam setir. Ini karena aquaplaning biasanya hanya berlangsung sesaat saja. Nah, juga hindari pula manuver mendadak seperti pindah lajur yang akan memperburuk keadaan karena mobil lebih sulit dikendalikan. Hindari melakukan pengereman mendadak. Cukup lepas kaki dari begal gas dan tahan kemudi lurus ke depan. Dengan teknik ini, maka kecepatan mobil akan berkurang secara perlahan dan ban mendapatkan kembali daya cengkram ke jalan dengan maksimal. Nah, ketika hujan kita juga harus beradaptasi serta waspada kepada lingkungan atau mobil sebelah kanan dan depan kiri kita, sehingga kita bisa memastikan bahwa mobil tersebut dengan kondisi yang aman dan tidak juga membahayakan untuk kita. Dan umumnya lalu lintas akan melaju lebih lambat, bahkan terhenti ketika ada genangan air. Hindari berkendara agresif dengan kerap memotong jalur, karena kondisi tersebut sangat berbahaya, dan tetaplah tenang serta waspada dalam berkendara. Nah, sekarang kita juga ingin membahas mengenai saat panas atau tidak hujan. Ban merupakan komponen mobil yang wajib kita perhatikan, sebab hanya banlah yang melakukan kontak langsung dengan aspal jalanan. Jika komponen ban ini bermasalah, maka Anda akan kesulitan mengendalikan mobil ketika hujan turun. Maka lakukan pengecekan secara rutin dengan hanya memandang saja juga cukup atau memeriksa dengan tangan, tekanan angin, telapak alur dan juga dinding dari ban, potensi aus dan rusak. Nah, gantilah ban jika sudah mulai aus atau botak. Selain ban, komponen mobil lain wajib diperiksa adalah hal berkaitan dengan faktor keselamatan berkendara di musim hujan seperti lampu, AC, dan juga wiper, termasuk cairan pembersih kaca depan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk para sahabat semuanya ketika mengendarai mobil di jalan tol maupun di jalan umum.
Janganlah kita panik, tetap berwaspada, dan teruslah tetap tenang dalam berkendara. Jagalah jarak aman dengan kendaraan lain. Terima kasih atas atensinya, tetap semangat, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di video berikutnya.